Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurfadilatus Sofia dengan NIM 196-228 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari studi fikih yang berjudul Madhab dan Ikhtilaf Para Ulama. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, mazhab merupakan suatu aliran pemikiran tradisi dalam ilmu fikih atau hukum Islam yang banyak diterapkan. Secara bahasa, mazhab ini berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Ada 4 mazhab yang masyhur dan merupakan mazhab terbesar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kita akan mempelajari lebih lanjut terkait 4 mazhab ini. Oke, kita lanjut saja. Pertama, kita harus mengetahui sebab-sebab munculnya ikhtilaf dalam mazhab. Adapun sebab-sebab dari ikhtilaf, yang pertama yaitu perbedaan makna lafadz teks Arab. Hal ini disebabkan oleh lafadz yang bersifat umum atau maknanya yang mujmal, atau lafadz tersebut memiliki arti lebih dari satu makna, atau dikenal dengan istilah mustarak, atau bisa juga sesuai dengan adat kebiasaan ataupun menyesuaikan dari konteks dari lafadz tersebut. Contohnya, lafadz amr yang bermakna perintah. Makna ini bisa bermakna wajib atau hanya bermakna anjuran. Kemudian, lafadz nahi memiliki makna larangan. Larangan ini bisa bersifat makruh maupun haram. Selanjutnya, sebab yang kedua yaitu perbedaan riwayat hadis. Hal ini berkaitan dengan sampainya hadis ke perawi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan riwayat hadis, ada beberapa faktor. Di antaranya, hadis tersebut hanya sampai atau diterima oleh salah seorang perawi saja dan tidak ke perawi yang lainnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu hadis sampai ke perawi namun jalan perawinya itu lemah, sedangkan sampainya ke perawi yang lain jalannya itu kuat. Kemudian yang ketiga, hadis sampai ke seorang perawi dengan saksi dari salah satu perawi bahwasanya sampainya hadis tersebut itu lemah. Namun perawi lainnya itu menilai bahwa sampainya hadis tersebut itu kuat. Kemudian penilaian perawi lain terkait kelayakan seorang perawi menerima hadis tersebut. Kemudian faktor terakhir yaitu hadis yang sampai kepada perawi dengan jalan yang sudah disepakati. Namun antara kedua perawi berbeda dalam syarat pengamalan hadis tersebut. Selanjutnya, sebab yang ketiga yaitu terkait perbedaan sumber pengambilan hukum. Suatu hukum ibadah ditetapkan sesuai dengan permasalahannya yang dialami di sekitarnya. Atau dalam fikih dikenal dengan prinsip musyawarah bimaslahatin nas, yang artinya sejalan dengan kemaslahatan manusia pada saat itu. Artinya pada saat hukum tersebut ditetapkan. Kemudian sebab yang keempat yaitu
ijtihad dengan qiyas. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, ijtihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Artinya, seorang ahli fikih bersungguh-sungguh dalam mendapatkan dan menetapkan suatu hukum syariat yang tidak dibahas dalam Al-Quran ataupun pembahasannya masih bersifat global. Adapun maksud dari ijtihad dengan qiyas di sini, dari sebab inilah yang menjadikan perbedaan ulama menjadi sangat banyak dan meluas. Sebab qiyas di sini memiliki asal, syariat, dan ilat. Asal sendiri merupakan masalah inti sebagai patokan. Sedangkan ilat memiliki sejumlah syarat dan langkah-langkah yang harus terpenuhi sehingga sebuah prosedur qiyas ini bisa diterima. Untuk lebih jelasnya, qiyas di sini merupakan suatu penyerupaan masalah yang belum ada hukumnya yang diserupakan dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya tercantum dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 3, di mana di situ dijelaskan tentang keharaman seseorang memakan daging babi. Hal tersebut diserupakan dengan haramnya seseorang memakan daging anjing. Atau dijelaskan pula terkait keharaman memakai narkotika, yang di mana hal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Karena di dalam hadis hanya dijelaskan bahwa haram memakan sesuatu yang memabukkan. Di sini narkotika juga termasuk dalam sesuatu yang memabukkan, maka dihukumi haram dalam penggunaannya. Kemudian sebab yang kelima yaitu pertentangan atau kontradiksi dan tarjih antar dalil-dalil. Tarjih di sini artinya memilih, mengamalkan dalil atau alasan terkuat dalil yang ikhtilaf. Dalam hal ini, yang berpegang dengan takwil, taklil, kompromi antara dalil yang bertentangan, penyesuaian antar dalil, penghapusan nas, penghapusan atau nas, salah satu dalil yang bertentangan. Kemudian pertentangan ini terjadi biasanya antara nas-nas atau antar qiyas atau bahkan antar sunnah, entah itu perkataan, perbuatan, atau tetapnya Rasulullah. Perbedaan sunnah juga bisa disebabkan oleh penyifatan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpolitik atau memberi fatwa. Adapun penjelasan dari takwil sendiri yaitu merupakan pemalingan lafadz dari yang dhahir ke makna lain, sebab lafadz tersebut dirasa sesuai dengan apa yang dimaksud di suatu konteks. Kemudian taklil yaitu merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan hukum sebab akibat, atau bisa diartikan sebagai hipotesa atau hipotesa dalam upaya menemukan dari sebab akibat tersebut. Kemudian, mazhab di kalangan imam mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah. Nama aslinya yaitu An-Nu'man bin Sabit, yang lahir pada
tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah merupakan pendiri dari mazhab Hanafi yang berasal dari Kufah, merupakan keturunan dari bangsa Persia. Beliau hidup selama 2 masa, yaitu pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau termasuk pengikut tabi'in. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa beliau termasuk dari tabi'in. Beliau pernah bertemu dengan salah satu sahabat Rasul, yaitu Anas bin Malik, dan meriwayatkan sebuah hadis terkenal yang berbunyi, Tolabul ilmi faridatul ala kulil muslimin, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Beliau dikenal sebagai terdepan dalam ahlu ar-ra'i, yaitu ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Ahlul ar-ra'i yaitu sebuah gerakan Islam yang berpusat di Baghdad dan Irak, yang dalam menetapkan suatu fatwa lebih dominan berdasarkan akal daripada hadis. Namun, hal tersebut tidak menyimpang dari dasar hukum dasar utama yang ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi tetap sejalan dengan Al-Quran dan hadis, walaupun lebih dominan berdasarkan pemikiran atau akal yang logis. Kemudian, adapun dasar mazhab dari Imam Abu Hanifah yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma, qiyas, dan istihsan. Dalam ilmu akidah, Imam Abu Hanifah memiliki buku yang berjudul Kitabul Fiqhul Akbar, yang maksudnya yaitu fikih terbesar, yaitu adalah akidah. Kemudian Imam Maliki. Beliau bernama asli Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi, yang lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau merupakan pendiri dari mazhab Maliki. Beliau adalah imam penduduk Madinah dalam urusan fikih dan hadis setelah tabi'in. Beliau dilahirkan pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik dan meninggal di masa Khalifah Ar-Rasyid di Madinah. Artinya beliau hidup selama masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau tidak pernah melakukan perjalanan keluar dari Madinah ke wilayah lainnya. Oleh karena itu, beliau memiliki ciri khas dalam mengeluarkan fatwanya, yaitu dijelaskan di sini Imam Maliki di sini membangun mazhabnya berdasarkan 20 dasar, yang adapun 20 dasar tersebut yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah dengan perincian lagi, yaitu yang tekstualitas, kemudian pemahaman dahir, lafadz umum, kemudian mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah, tambih alal illah, kemudian ijma, qiyas, dan yang paling khas dari Imam Maliki yaitu amal ahlul Madinah
atau perbuatan penduduk Madinah. Kemudian baru beliau akan berdalil pada perkataan sahabat, kemudian istihsan dan sadduz zara'i, kemudian mara'atul khilaf, istishab, maslahah mursalah, syaru mangkoblana, atau syariat dari nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, tentunya yang menerima kitab-kitab, yaitu Nabi Zabur, Nabi Daud, Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, kemudian kitab Taurat yang diterima oleh mohon maaf. Syaru mangkoblana ya. Syaru mangkoblana di sini merupakan syariat dari nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa, yang merupakan penerima dari kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Selanjutnya Imam Syafi'i. Beliau bernama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 203 Hijriah. Beliau adalah pendiri dari mazhab Syafi'i dan nasab beliau itu bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, yaitu Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina, yang dulu dikenal dengan negeri Syam, dan wafat di Mesir. Adapun di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya yang biasa kita kenal dengan Qaul Qadim. Kemudian beliau pindah ke Mesir pada tahun 200 Hijriah dan menuliskan mazhab barunya yang dikenal dengan Qaul Jadid. Adapun Qaul Jadid atau pendapat yang baru, yaitu merupakan pendapat yang berlawanan dengan pendapat lama atau mazhab qadim. Maksud dari al-jadid sendiri ialah apa yang dikatakan ataupun pendapat dari Imam Asy-Syafi'i semasa ia di Mesir melalui karangan atau fatwanya. Para perawinya ialah Al-Buati, Al-Muzani, Ar-Rabi, Al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdul Ala, Abdullah ibnu Zubair Al-Makki, Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam, dan lain-lain. Adapun 3 orang pertama dari perawi yang telah disebutkan tadi merupakan yang paling utama, sedangkan yang lainnya hanya beberapa perkara saja yang diriwayatkan dari mereka. Kemudian Al-Qadim merupakan pendapat lama, ialah pendapat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i sewaktu ia berada di Irak, yang dikenal dengan kitabnya yaitu Al-Hujjah.
Al-Qadim ini diriwayatkan oleh sekumpulan perawi di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, Az-Za'farani, Al-Qarabisi, dan Abu Sawr. Kemudian dasar dari mazhab Imam Syafi'i yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang melakukan istihsan, maka ia telah menciptakan syariat. Namun, ada sebagian dari ulama Hanafiyah mengatakan bahwa meskipun Imam Syafi'i menolak istihsan dengan ucapannya yang populer tadi, yaitu man istihsan faqad syariah. Barang siapa yang melakukan istihsan, maka ia telah menciptakan syariat. Tapi sebenarnya beliau atau Imam Syafi'i juga menerapkannya meskipun tidak dengan istilah istihsan. Imam Syafi'i tidak mengambil istihsan sebagai dasar mazhabnya dan menolak maslahah mursalah serta perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i dijuluki oleh penduduk Baghdad sebagai Nasyirus Sunnah atau pembela sunnah. Salah satu tokoh terkenal juga mengatakan yaitu Tasi Kubri. Ulama ahli fikih, usul hadis, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya dan adalah karena kredibilitas agama dan moralnya, kemudian zuhud, warok, takwa, dermawan, serta tingkah lakunya yang baik dan derajatnya yang tinggi. Oleh karena itu, beliau tidak akan mengambil dalil ijma maupun kias sebelum di sunnah itu benar-benar tidak dijelaskan. Imam Syafi'i ini adalah seorang yang mujtahid mutlak, merupakan imam fikih, hadis, dan usul. Beliau mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang beliau, itu Imam Syafi'i adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta ilmu, melainkan Allah memberinya di leher Syafi'i. Kemudian Imam Hambali. Bernama asli yaitu Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad Az-Zali Asy-Syaibani yang lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Beliau adalah pendiri dari mazhab Hambali. Beliau dilahirkan di kota Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada bulan Rabiul Awal.
Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i ketika beliau berkunjung ke Baghdad, sehingga beliau menjadi mujtahid mutlak mustaqil. Artinya, mujtahid yang mengaplikasikan kaidah-kaidah yang dirumuskannya sendiri secara independen dan dijadikannya metodologi berpikir dalam proses penggalian hukum Islam. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di zamannya dengan berguru kepada Hashim bin Bashir bin Abi Hazim al-Bukhari pada tahun 104 hingga 183 Hijriah. Maksudnya Hashim bin Bashir ini hidup dari tahun 104 Hijriah hingga 183 Hijriah. Imam Syafi'i berkata tentang beliau ketika melakukan perjalanan ke Mesir. Saya, Imam Syafi'i, keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana seorang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hanbal. Hadis riwayat Ahmad. Adapun dasar mazhab dari Imam Hambali atau dikenal dengan Imam Ahmad juga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Fatwa Sahabat, Ijma, Qiyas, Istishab, Maslahah Mursalah, Saduz Zara'i. Sad az-Zara'iyah yaitu merupakan menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contohnya yaitu menebang dahan dari pohon yang meliuk di jalanan umum yang nantinya dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas. Di sini kan dijelaskan tadi bahwa Saduz Zara'i di sini merupakan penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Mendebang dahan pohon tadi kan merupakan perbuatan yang dilarang karena merusak lingkungan. Namun jika dahan tersebut mengganggu, maka hal tersebut diperbolehkan, mendebang dahan tersebut diperbolehkan karena nantinya akan mengakibatkan timbulnya gangguan dari lalu lintas. Kemudian istinbat hukum dari para mazahib. Istinbat sendiri yaitu memiliki arti suatu langkah atau proses atau tahapan para mazahib dalam menetapkan suatu hukum syariat. Yang pertama yaitu Imam Maliki. Adapun istinbat hukum dari Imam Maliki yaitu lebih mengarah kepada as-sunnah. Namun setelah dalam Al-Qur'an sebelumnya tidak dijelaskan.
meskipun nantinya hadis tersebut berupa hadis ahad, hadis mursal, maupun hadis dhaif. Selain itu, beliau juga sangat berpatokan kepada penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Yang menurutnya penduduk Madinah tadi merupakan orang-orang yang paling mengetahui turunnya Al-Quran dan mendapat penjelasan langsung dari Rasulullah pada masanya. Bahkan kadang-kadang beliau menolak hadis apabila nyata-nyata hadis tersebut berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah. Oleh karena itu, Imam Maliki cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Maka beliau digelari sebagai faqih yang tradisionalis. Selain itu, beliau juga mempelajari fatwa-fatwa sahabat dan menjadikannya dasar mazhab. Adapun dua sahabat yang fatwanya sering dijadikan pegangan oleh Imam Maliki yaitu fatwa dari Abu Bakar As-Siddiq dan pendapat dari Umar bin Khattab. Kemudian Imam Hanafi. Adapun landasan pokok istinbat hukum fikih dari Abu Hanifah terbagi menjadi beberapa tingkatan dalil hujjah. Pertama yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Jika tidak ditemukan jawabannya, maka ia baru akan beralih kepada pendapat para sahabat. Namun apabila dari pendapat para sahabat tadi beliau menemukan ikhtilaf atau perbedaan, maka beliau akan mengambil pendapat sahabat yang beliau kehendaki atau yang menurut beliau dianggap paling dekat pada kaidah-kaidah umum dari hukum syar'i. Abu Hanifah tidak terlalu memerhatikan perbedaan pendapat yang ada di kalangan tabi'in, kecuali pendapat yang sesuai dengan pendapatnya sendiri. Imam Abu Hanifah beristidal atau menetapkan suatu hukum syara yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qat'i dari Al-Quran ataupun hadis yang diragukan kesohihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Kemudian Imam Syafi'i. Adapun rujukan utama dalam metode ijtihad atau istinbat hukum Imam Syafi'i yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan syarat hadis tersebut sanadnya jelas dan sahih. Selanjutnya, jika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan dua sumber tersebut, maka beliau akan menentukan hukumnya dengan ijma'. Namun, jika dalam ijma' beliau menemukan ikhtilaf, maka beliau akan menggunakan qiyas. Ijma' yang diutamakan yaitu khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir, dan apabila suatu lafaz ihtimal atau mengandung makna lain, maka makna zahir akan lebih diutamakan. Beliau memiliki prinsip, kata mengapa dan bagaimana tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya hanya boleh dipertanyakan hanya kepada furu, karena beliau sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian Imam Hambali. Adapun tahapan-tahapan dari istinbat hukum Imam Hambali, yang pertama yaitu beliau menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati suatu nas dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasul yang sahih. Yang kedua, apabila tidak didapatkan nas yang jelas dari keduanya, maka beliau akan menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak berselisih. Artinya yang di dalamnya tidak mengandung ikhtilaf. Kemudian yang ketiga,
Jika ada ikhtilaf, maka Imam Hambali memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, apabila tidak ditemukan dari 3 poin yang telah disebutkan tadi, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis mursal dan hadis dhaif. Menurut Imam Hambali, hadis hanya ada 2 kelompok, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Apabila Imam Hambali tidak mendapatkan nas dari hadis mursal dan hadis dhaif, maka ia akan menggunakan kias, yaitu ia gunakan kias sebagai dalil yang digunakan dalam keadaan yang darurat saja atau terpaksa. Terakhir, Imam Ahmad bin Hambal ini juga menggunakan Sadd az-Zara'i untuk melakukan tindakan preventif terhadap halal yang negatif. Selanjutnya, contoh dari perbandingan hukum dari para mazhab, yaitu beberapa di antaranya terkait misal syarat-syarat yang didahulukan sebagai imam sholat menurut 4 imam mazhab tadi. Menurut Imam Hanafi, beliau mendahulukan petugas imam sholat mereka yang memiliki pengetahuan hukum Islam, terutama fikih, yang lebih muslim, berumur, dan berakhlak mulia, tampan wajahnya, baik nasabnya, dan paling bersih pakaiannya. Namun, jika sejumlah orang dengan kriteria tersebut ditemukan dengan sejumlah orang dengan kriteria tersebut, maka akan diadakan undian untuk memilih salah seorang imam. Kemudian Imam Maliki mendahulukan penguasa atau wakilnya, kemudian orang yang memang sudah terbiasa dan ditunjuk sebagai imam masjid, kemudian penghuni rumah, dan yang paling banyak ibadahnya, kemudian yang lebih dulu Islamnya, lalu suci nasabnya, memiliki akhlak mulia, serta bagus pakaiannya. Tidak jauh beda dengan Imam Hanafi, jika ditemukan beberapa orang yang dengan kriteria tersebut, maka untuk menentukan imam sholat akan dilakukan dengan cara undian. Selanjutnya Imam Syafi'i. Beliau lebih mendahulukan penguasa atau orang-orang terkemuka seperti yai dan imam masjid daripada mereka yang lebih paham terhadap masalah sholat, dan baru kemudian beliau akan memilih, jika tidak ditemukan syarat yang tadi, beliau akan menunjuk mereka yang memiliki bacaan paling baik. Kemudian Imam Hambali. Beliau berpandangan bahwa yang berhak menjadi imam adalah seseorang yang paling paham hukum. Kemudian, orang yang paling baik bacaannya, namun jika tidak ada, barulah beliau akan menunjuk mereka yang paling paham tentang masalah sholat. Namun jika terdapat beberapa orang dengan kriteria tersebut, maka beliau juga akan menunjuknya melalui undian. Saya menemukan dari buku referensi yang saya baca, yaitu pendapat dari
tradisi Sunni dari kalangan berbeda dari tradisi Sunni, yaitu dari kalangan Syiah. Mereka menunjuk imam sholat, yaitu mendahulukan para imam yang mereka tunjuk untuk pemimpin sholat. Apabila terdapat kesamaan, maka yang didahulukan adalah yang lebih paham terhadap ajaran agama dan lebih baik bacaannya serta lebih tua umurnya. Selanjutnya, adapun perbedaan pendapat terkait perempuan sebagai imam sholat. Dari mazhab Hanafi sendiri berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam sholat dengan makmum laki-laki. Hanya boleh jika makmumnya juga perempuan. Kemudian mazhab Maliki berpendapat bahwa laki-laki merupakan syarat mutlak imam sholat. Perempuan tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan hanya boleh menjadi imam untuk perempuan saja. Kemudian mazhab Syafi'i berpendapat bahwa syarat imam adalah laki-laki yang sempurna, artinya tidak banci. Apabila di antara makmum terdapat banci atau khunsa, maka perempuan atau banci tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Jika makmum terdiri dari para perempuan, juga tidak sah menjadi imam bagi para perempuan. Jadi di sini jika ada banci dan perempuan, maka yang harus jadi imam adalah yang banci. Kemudian mazhab Hambali berpendapat bahwa perempuan tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Dari sini kita dapat belajar bahwa perbedaan mazhab bukanlah menjadi alasan untuk adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui sebab-sebab dari ikhtilaf di kalangan para ulama, yaitu untuk mencegah terjadinya taklid buta. Artinya, kita tidak sembarangan menilai hukum yang ditetapkan oleh seorang ulama yang misal kurang sepemikiran dengan kita, bahwa itu hukumnya bid'ah. Jadi tidak boleh sembarangan menghukumi bid'ah. Karena sejatinya mereka memiliki istimbatnya masing-masing dalam menetapkan suatu hukum dan tetap bersandar pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Selain itu, dengan kita mengetahui suatu hal yang diperselisihkan, yaitu dengan adanya perbedaan tersebut, atau dengan adanya ikhtilaf di kalangan ulama, kemudian memungkinkan kita untuk memperdalam studi terkait permasalahan tersebut, sehingga nantinya dapat mengembangkan pemahaman hukum fikih di kalangan para mazhab. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.